Ternyata ayam kampung juga lahap sekali teman-teman. Ini fermentasi onggok singkong yang barusan saya bikin. Ini belum saya simpan selama 6 hari atau 1 minggu. Untuk fermentasi jadi seperti ini ya teman-teman, tidak banyak. Untuk air yang mau bikin fermentasi ya teman-teman. Jadi aduk merata baru kita fermentasikan. Alhamdulillah fermentasinya jadi 4 gentong teman-teman dari 1 karung onggok singkong. Semua ini yang namanya onggok singkong atau ampas singkong. Bentuknya seperti ini ya. Untuk teman-teman yang belum tahu ampas singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Slamet. Salam ternak rumahan. Kebetulan hari ini saya mau share atau mau bikin fermentasi ampas singkong atau onggok singkong ya teman-teman. Ini untuk pakan ayam. Nah, ini di belakang saya udah ada bahan-bahannya onggok singkong. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, dan share kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, delok endewek bosku. Check it on. Nah ini untuk kawan-kawanku semua. Ini yang namanya onggok singkong atau ampas singkong. Bentuknya seperti ini ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, ampas singkong ini seperti ini, hampir menyerupai ampas tahu teman-teman. Kalau ampas tahu itu ngepiur, tapi kalau ampas singkong ini menggumpal karena mengandung kadar air yang agak tinggi ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, kenapa sih Bang nggak harus langsung dikasih ke pakan ayam, kenapa harus difermentasi? Tentu saja tidak boleh ya kalau langsung dipakan ke ayam ini ya untuk ampas singkongnya, karena ampas singkong sendiri selain mengandung kadar serat kasar, juga ampas singkong ini mengandung sianida teman-teman. Jadi mengandung sianida ini untuk menetralisirkan sianida yang ada di onggok singkong ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa rebus, yang kedua teman-teman bisa keringkan atau dijemur, yang ketiga teman-teman bisa difermentasi. Nah, saya menggunakan yang ketiga yaitu fermentasi, karena kandungan sianida dalam onggok singkong ini bersifat alami, jadi aman untuk ternak ayam teman-teman. Nah, kurang lebih ini 1 karung ini ada 35 sampai 36 kg teman-teman. Di sini lumayan mudah untuk mendapatkan onggok singkong atau ampas singkong. Bisa beli di toko pakan ternak atau bisa langsung ke pabrik penggilingan singkong. Semoga di tempat teman-teman ini mudah ya untuk mendapatkan onggok singkong ini. Selain harga murah, ini untuk 1 karungnya ini sampai rumah itu 45.000. Kalau ambil sendiri itu harganya 25 sampai 30.000. 25.000 sampai 30.000. Jadi sangat murah ya untuk bikin alternatif pakan ternak kita. Nah, bahan-bahan yang saya mau gunakan untuk bahan pendukung bikin fermentasi onggok singkong, yaitu di sini saya menggunakan brand Polar ya teman-teman nih. Nah, brand Polar saya menggunakan 5 kg. 5 kg teman-teman bisa menggunakan brand Polar merek apa aja, beli di toko pakan ternak. Ini kalau di sini di daerah saya 1 kilonya ini Rp5.000 brand Polarnya. Nah, sebagai pendukung saya menggunakan brand Polar. Terus saya menggunakan pekatul juga ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan bekatul atau dedak 5 kg juga. Di sini juga sama ya, kalau untuk di tempat
toko pakan ternak ini harga 5.000. Kalau di penggilingan padi itu cuma 4.000 sampai 4.500 teman-teman. Nah, untuk bahan pendukung lainnya saya menggunakan konsentrat 1 kilo ini ya. Konsentrat 1 kilo teman-teman bisa menggunakan konsentrat merek 144 atau bisa menggunakan konsentrat PR1 atau 511. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini bahan-bahannya kita langsung campur saja. Ini ada, karena saya mengaduknya hanya menggunakan bak kecil lah ya, jadi saya mungkin 2 atau 3 kali pengadukan. Oke, untuk bahan-bahannya teman-teman ambil 3 liter air ya, 3 liter air atau 3 gayung teman-teman. Nah, 3 gayung ini, lalu teman-teman masukin ini ya, gula pasir 3 sendok. Jadi untuk 1 gayungnya 1 sendok. Nah, seperti ini. Terus teman-teman ambil probiotik. Kalau saya sendiri menggunakan probiotik EM4 ya. Teman-teman bisa menggunakan merek lain. Jadi mau pakai merek lain juga bisa ya teman-teman. Kita cukup ambil 3 tutup saja teman-teman. 1, 2, 3. Jadi 3 tutup ya teman-teman untuk 3 liter air, 3 sendok dan 3 tutup probiotik E4. Lalu kita aduk merata ya, biar air gulanya itu hancur teman-teman. Nah, ini untuk air yang mau bikin fermentasi ya teman-teman. Jadi aduk merata baru kita fermentasikan. Jadi ini kan nggak bisa langsung 1 kali pengadukan ya, karena untuk mengaduknya ini hanya menggunakan bak kecil. Jadi saya mau bikin 2 pengadukan. Nah, ini teman-teman udah saya bagi 2 ya. Ini udah saya masukkan ke bak 1, yang ini masih setengahnya. Untuk teman-teman yang mau bikin 3 kali adonan juga bisa ya. Nah, ini saya mau jadikan 2. Nah, kita tuang dulu yang namanya ampas singkong atau onggok singkong. Lalu kita taburkan bahan pendukung, ini brand Polarnya ya. Brand Polar kita taburkan. Lalu kita taburkan juga ini dedak atau pekatul teman-teman. Kita taburkan. Terus selanjutnya kita taburkan juga konsentrat. Ini konsentrat bisa teman-teman merek 144, bisa merek PR1 atau 511 teman-teman bisa ya. Nah, untuk selanjutnya kita cipretkan atau siram air ini ya, kita siramkan. Kita ambil secukupnya aja. Kita ambil 1 gayung dulu, lalu teman-teman cipret-cipretkan ya untuk mengaduk nantinya, karena ini enggak ada yang megang kamera teman-teman, yang megang lagi pergi. Kita cipret-cipretkan seperti ini. Terus kita aduk teman-teman. Saya mengaduknya lebih suka manual ya teman-teman, karena peternak rumahan ya harus mengaduk manual. Yang penting merata ya teman-teman. Aduk terus teman-teman sampai merata. Yang penting jangan menggumpal.
mengadukannya. Jadi untuk salah satu manfaat fermentasi onggok singkong atau ampas singkong, yang pertama bahannya murah, mudah didapat. Kalau di daerah sini untuk satu karungnya hanya sekitar 45.000, nggak nyampe 50.000 ya teman-teman. Jadi bisa menghemat pakan ternak yang tadinya mahal lah. Untuk manfaat kedua, bisa menaikkan bobot ayam atau perkembangan ayam. Nah tentunya ada sisi minusnya ya teman-teman, untuk karena pakan murah. Nah sisi minusnya yang pertama, bahannya susah didapat. Nah untuk onggok singkong sendiri ini mudah berjamur kalau tidak segera difermentasi teman-teman, karena dari beli ini kurang lebih 1 minggu kalau nggak difermentasi itu udah menjamur ke ungu-ungu, ke hitam-hitaman teman-teman. Jadi segera difermentasi. Nah yang minus yang ketiga itu untuk fermentasinya membutuhkan waktu sedikitnya 5 hari teman-teman. Lebih lama lebih bagus. Kalau saya biasanya 6 hari, hari ketujuhnya saya kasih ke ayam. Duh, ayam ada yang notolin teman-teman. Ya, kalau masih menggumpal seperti ini kita campur terus ya, supaya tidak ini ya, kalau jadi kan seperti ini ngebyur tuh, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah untuk fermentasi onggok singkong yang sudah jadi bentuknya seperti ini teman-teman, ini tetap kita ngebyur ya teman-teman, bagus banget seperti ini. Kalau belum ada yang tercampur rata, kita tinggal ratain lagi teman-teman seperti ini. Kalau masih ada yang menggumpal-gumpal besar-besar seperti ini, kita aduk lagi. Untuk fermentasi jadi seperti ini ya teman-teman, tidak basah, tidak begitu basah dan tidak begitu kering. Nih seperti ini teman-teman. Nih ngebyur tuh seperti fur ya teman-teman, tuh ngebyur. Nah nanti kita tinggal simpen di tong atau di ember. Kalau teman-teman punya tong besar, kita simpen di tong. Kalau saya simpen di ember aja. Nah untuk penyimpanan minimal itu 6 hari atau 1 minggu teman-teman, biar fermentasinya itu bagus dan menetralisir kandungan sianida yang ada di onggok singkong. Nah kenapa harus 6 hari mas? Nah bisa juga untuk 2 hari sampai 3 hari saja, tapi itu kurang maksimal karena kandungan sianida ini belum hilang sepenuhnya kalau di 3 sampai 2 hari. Tapi kalau udah minimal 6 hari, lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Itu akan kandungan sianida akan terhilang atau dinetralisir dari fermentasi ini. Oke langsung saja kita masukkan ke tong ya teman-teman. Oke langsung kita masukkan ya teman-teman. Saya menggunakan ember seperti ini ya, ini ukuran mungkin 18 kilo. Nanti kita tutup rapat, nanti atasnya kasih plastik juga apa-apa, yang penting jangan sampai ada udara yang masuk biar enggak menjamur untuk fermentasinya teman-teman. Kita langsung masukin saja ya. Jadi yang belum tercampur nanti kita campurkan lagi. Nah, untuk penyimpanan fermentasi ini kurang lebih 6 hari ya teman-teman. Jadi di hari ke-7 kita kasihkan ke ayam. Di samping ini sangat menghemat ya untuk pakan
alternatif ternak. Jadi bisa kita langsung bikin 50 kilo tapi dengan harga yang terjangkau. Karena apa? Karena untuk 35 sampai 37 kilo onggok singkong itu bisa jadi 50 kg. Karena ada bahan pendukungnya itu Brand Polar 5 kilo, terus dedak atau bekatu 5 kilo, dan konsentrat 1 kilo, terus untuk E4, air dan gula itu 3 liter. Jadi kurang lebih itu semuanya 50 kilo teman-teman. Jadi budget yang sangat murah ya teman-teman untuk 50 kg pakan. Oke teman-teman, ini udah penuh ya, kita nanti langsung tutup teman-teman. Kita langsung tutup rapat ya teman-teman, bisa menggunakan plastik dulu atau seperti ini, yang penting enggak kena udara teman-teman. Nih, sangat bagus sekali ya teman-teman untuk fermentasinya. Ini nge-pure. Ini masih ada sedikit, nanti saya masukkan lagi ke bak berikutnya. Nah, terus kita tutup seperti ini ya teman-teman, sampai rapat, nggak ada udara yang masuk. Jadi nanti tunggu 6 hari, hari ke-7 kita kasih pakan. Untuk nanti hari ke-7 saya bikin video lagi apakah ayam-ayam saya lahap. Ternyata ayam kampung juga lahap sekali teman-teman. Ini fermentasi onggok singkong yang barusan saya bikin, ini belum saya simpan selama 6 hari atau 1 minggu. Ini baru jadi langsung ayam itu lahap teman-teman. Jadi sangat rekomen banget ya untuk fermentasi onggok singkong sebagai pakan alternatif. Alhamdulillah hari ini sudah fermentasi ya teman-teman. Ini sudah saya lapisin dengan plastik juga biar nggak ada udara yang masuk. Nanti kita tunggu 7 hari ke depan ya teman-teman, 1 minggu kita nanti buka dan kita kasih ke pakan apakah ayam itu lahap atau tidak ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat saya deloken dewek bosku. Saya mau lanjut lagi untuk pengadukan yang kedua dan ketiga ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya video hari ini tentang fermentasi onggok singkong atau ampas singkong ya. Semoga di tempat teman-teman atau di daerah teman-teman itu mudah mendapatkan yang namanya ampas singkong atau onggok singkong, karena ini salah satu pakan alternatif yang sangat murah, juga bisa untuk membesarkan ayam atau untuk pakan yang sangat sederhana ya teman-teman, tapi berkualitas. Dan proteinnya ini cukup besar ya, mantap teman-teman, hingga 18% ini untuk proteinnya. Jadi mantap lah untuk ternak ayam. Jadi untuk teman-teman yang mau berternak, jangan memikirkan pakan yang mahal, tapi bagaimana kita memanfaatkan pakan-pakan yang murah tapi berprotein yang mantap gitu loh teman-teman. Karena saya peternak rumahan juga, salam peternak rumahan dari Bang Samet. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Alhamdulillah fermentasinya jadi 4 gentong teman-teman dari 1 karung onggok singkong. Nih, 1, 2, 3, 4. Nih ya. Jadi 4 ember atau 4 gentong, kurang lebih ini ada 50 kg pakan alternatif yang menghemat.